Cerita berlanjut. Beberapa saat kemudian, setelah pertempuran selesai, Qin Tian bertanya keadaan Miaoling dan Xiaoru. Dia bilang, Miaoling, Xiaoru, bagaimana lukamu? Miaoling menjawab, itu hanya cedera kulit, tapi mereka tidak membunuhku untuk mengungkap seni menelan matahari dan bulan. Kemudian Anan menghampiri Qin Tian. Saudaraku, aku pikir kamu tidak bisa keluar setelah memasuki kuburan. Selama ini, saudari Xiao dan kedua saudara perempuan inilah yang melindungi Anan, aku takut tidak bisa melihat kakak lagi. Qin Tian menoleh ke arahnya dan bilang, maaf, An, saudaraku, aku berjanji tidak akan membiarkanmu diganggu oleh orang jahat lagi. Nona Xiao, terima kasih telah menjaga adikku. Saya katakan di awal bahwa saya akan memberi Anda berkah ketika saya keluar, dan sekarang saya akan memenuhi janji saya. Xiao menanggapi, tidak, sama-sama, senior. Saya tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan. Melindungi An sebenarnya adalah cara membalas upaya penyelamatan nyawa para pendahulu saya. Kemudian Qin Tian dengan telunjuk jarinya menyerahkan warisan yang dia dapat dari makam ke Xiao. Qin Tian berkata, ketika saya berada di makam, saya berjanji kepada senior Ye Feng untuk mencarikan penggantinya. Saya yakin karakter dan watak Anda cocok untuk menjadi penerus ini. Sekarang saya akan mengajari Anda sutra rahasia Xuan Ye atas nama senior Ye Feng. Terlihat Xiao menerima warisan itu mengalir ke dirinya. Sampai udara di sekitarnya berputar-putar. Qin Tian bertanya, apakah Anda puas dengan kreasi ini? Kemudian Xiao berlutut. Dia berkata, senior tidak hanya menyelamatkan nyawa Xiao, tapi juga menganugerahi keberuntungan pada Xiao. Xiao tidak akan pernah melupakan pemikiran besar para pendahulunya di kehidupan ini. Jika dia melanggar sumpahnya, aku akan disambar petir. Qin Tian menanggapi, kata-kata Nona Xiao serius, senior Ye Feng telah baik kepada saya, dan saya harap Anda dapat meneruskan warisan senior Ye Feng di masa depan. Xiao bilang, Xiao harus berlatih keras dan tidak pernah mengecewakan Master Ye Feng dan para pendahulunya. Lalu Qin Tian menoleh ke arah Miaoling dan Xiaoru. Lalu bertanya, ngomong-ngomong, Miaoling dan Xiaoru, kenapa kamu datang ke Pulau Dewa Iblis? Apa terjadi sesuatu di rumah? Setelah beberapa saat, berpindah di kerajaan Dewa Serigala. Ada wanita yang menari di sana. He Huan bertanya, apakah menurut Anda pria bernama Qin akan datang? 10 senjata kekaisaran kelas atas, bahkan penyuling senjata tingkat kaisar mungkin tidak dapat memproduksinya. Kaisar Serigala menjawab, hubungan antara permaisuri Hao Tian dan anak laki-laki itu luar biasa, jadi dia pasti akan datang. Tidak masalah apakah dia memiliki begitu banyak senjata kekaisaran bermutu tinggi. He Huan bertanya lagi, apakah Anda meminta harga tinggi dan meminta membayar kembali uangnya? Kaisar Serigala menanggapi, bagaimana bisa, saya ingin membunuh orang ini. Kemudian menyempurnakan mayatnya menjadi mayat iblis, dan biarkan dia menyempurnakan senjata untuk kita selamanya. Penguasa iblis darah berkata, saya tidak peduli apa yang Anda lakukan terhadap orang itu, tetapi apa yang Anda janjikan kepada saya harus dilakukan. Kaisar Serigala bilang, tentu saja, setelah masalah ini selesai, saya akan mengirim pasukan untuk membantu Shahou merebut kekaisaran Hao Tian, dan mengubah sekte Suesa menjadi kerajaan Suesa. Setelah beberapa saat, terlihat kaki Qin Tian mendarat di kerajaan Dewa Serigala. Qin Tian berkata, saya di sini, Tuan Qin Tian. Kemarilah, Kaisar Dewa Serigala. Kalau tidak, aku akan membakar sarang serigalamu hingga rata dengan tanah. Para pasukan serigala bersiap melawan. Lalu Kaisar Serigala mulai berjalan keluar. Dia bertanya, apakah kamu Qin Tian yang membunuh anakku? Kamu sangat berani, kamu berani masuk ke istana Dewa Serigala sendirian. Qin Tian menanggapi, jangan bicara omong kosong, bukankah kamu ingin bertukar dengan senjata? Di mana permaisuri? Lalu Kaisar Serigala menyuruh orangnya membawa permaisuri keluar. Mu Qingqing memanggil, Guru. Kaisar Serigala berkata, saya membawa permaisuri itu, di mana 10 senjata kekaisaran kelas atas yang saya inginkan. Lalu Qin Tian membuka tali yang membungkus papan yang berisi senjata. Setelah papan itu terbuka, senjata pedang pada terlihat di tanah. Qin Tian berkata,
Semua senjata ada di sini, lepaskan dia. He Huan yang melihat senjata itu berkata, Anda masih memiliki begitu banyak senjata kekaisaran tingkat tinggi. Qin Tian menanggapi, sebenarnya, awalnya saya tidak punya banyak, tapi kebetulan saya menemukan makam Tianzun di Pulau Dewa Iblis, jadi saya gabungkan semuanya. He Huan bilang, oh. Lalu Mu Qingqing berlari ke arah Qin Tian. Guru, saya minta maaf, saya telah mempermalukan Anda. Qin Tian menanggapi, aku telah membuatmu merasa bersalah. Guru akan segera mengantarmu pulang. Qingqing bilang, Kaisar Serigala berkata, Qin, apa menurutmu aku benar-benar akan melepaskanmu? Sejujurnya, aku akan membunuhmu, dan kemudian menyaringmu menjadi mayat iblis, sehingga kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Persetan denganku. Kemudian para penjaga serigala mulai menyerang ke arah Qin Tian dan Mu Qingqing. Lalu 10 pedang di bawah mulai bergerak. Dan Qin Tian menerbangkan semua pedang itu untuk melawan musuh. Qin Tian berkata, secara kebetulan, saya juga akan kembali untuk menghancurkan kekaisaran Dewa Serigala. Pemimpin Iblis Darah sambil menangkis serangan pedang Qin Tian berkata, siapa lelaki ini? Dia sebenarnya mengendalikan 10 pedang kaisar kelas atas sekaligus. He Huan juga menghindar dari serangan pedang itu. Hei, serigala tua, jika kamu punya kartu truf, segera tunjukkan, jangan mencuri ayamnya tetapi kehilangan nasinya. Kaisar Serigala berkata, dasar bocah, berhentilah bersikap sombong. Segel formasi pilar. Kemudian muncullah pilar-pilar yang bisa dibentuk formasi. Pilar-pilar itu mengelilingi Qin Tian dan Mu Qingqing. Dia seperti ditahan di dalam sebuah formasi. Di sana terlihat perisai biru yang seperti berlapis. Kaisar Serigala berkata, formasi ini diciptakan oleh leluhurku, dan ini adalah formasi pertahanan nasional kerajaan Dewa Serigala kita. Bahkan jika Yang Maha Tinggi terjebak dalam formasi ini, bahkan setengah langkah pun, dia tidak akan bisa membebaskan diri. Sementara itu, di sisi lain, He Huan berkata, formasi Laolang begitu kuat, sehingga, bahkan senjata kekaisaran tingkat tinggi pun tidak dapat menghancurkannya. Musuh mulai mengaktifkan formasi itu. Melarang, formasi itu seperti bergerak hingga bebatuan pada terlempar. Kaisar Serigala berkata, formasi ini diciptakan oleh nenek moyang saya dan merupakan formasi hebat untuk melindungi kerajaan Dewa Serigala kita. Bahkan jika setengah langkah tertinggi jatuh ke dalam formasi ini, dia tidak akan bisa membebaskan diri. Lalu di dalam formasi, Qin Tian langsung menebas formasi itu dengan pedangnya hingga hancur. Kaisar Serigala yang melihat itu jadi terkejut. Bagaimana ini mungkin? Formasi pilar leluhur Ming Ming bahkan tidak dapat ditembus setengah langkah tertinggi. Qin Tian berkata, setengah langkah menuju yang tertinggi. Saat saya berada di Pulau Dewa Iblis, saya telah membunuh 2,5 langkah Supreme. Mendengar itu, He Huan langsung melarikan diri. Saya bukan dari kerajaan Dewa Serigala, saya akan pergi sekarang. Qin Tian yang melihatnya kabur bilang, sudahkah saya mengatakan, bahwa saya membiarkan Anda pergi? Lalu beberapa pedang meluncur terbang ke arah He Huan. He Huan yang merasa terancam berkata, bocah, kamu terlalu menindasku, aku akan melawanmu. Lalu He Huan mengeluarkan energinya, yang berwarna ungu pink. Dengan senyum licik, dia seperti mempunyai perisai pelindung. Dia berkata, saya memiliki perisai setan surgawi dan armor setan surgawi, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Kemudian, serangan pedang Qin Tian langsung menembus perisai milik He Huan dengan cepat. Lalu He Huan meledak di udara. Pemimpin Iblis Darah yang melihat itu bergumam. Nenek moyang He Huan sudah mati. Kita harus segera melarikan diri. Kemudian dia mencoba melarikan diri. Qin Tian yang mengetahui itu berkata, ingin melarikan diri, jangan pernah berpikir untuk terjun ke dalam tanah. Bahkan jika Anda memasuki dunia bawah, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Lalu Qin Tian menggerakkan 2 jarinya ke bawah, tembak dia. Lalu pedang-pedang terbang ke musuhnya. Dan seketika meledakkannya di sana. Terlihat dia sudah kalah. Qin Tian menoleh ke arah Kaisar Serigala sambil bilang, kemana kamu pergi? Sekarang, giliranmu selanjutnya. Kaisar Serigala berkata, Qin, jangan berpikir kamu bisa membunuhku.
Latar belakang kerajaan Dewa Serigala berada di luar imajinasimu. Lalu Qingtian berkata ke Mu Qingqing, istirahatlah untuk saat ini. Aku akan menjemputmu setelah pertarungan. Mu Qingqing menjawab, oke. Qingtian bilang, kartu truf apa yang Anda punya? Gunakan saja, saya akan menjelaskan, bahwa Anda akan mati hari ini. Kaisar Serigala sambil mengeluarkan jimatnya menanggapi. Saya masih belum tahu siapa yang akan mati. Undang leluhur, tolong datanglah. Kemudian leluhurnya muncul di atasnya. Dia adalah leluhur Dewa Serigala, pembangkit tenaga listrik alam Tianzun. Dia bertanya, cucu, kenapa kamu memanggil tiruanku? Kaisar Serigala menjawab, leluhur, cicitmu dibunuh oleh pencuri kecil bernama Qingtian. Terlebih lagi, pencuri ini bahkan pergi ke ibu kota kerajaan, dan mengancam akan menghancurkan kerajaan Dewa Serigala kita. Leluhurnya bertanya, di mana Qingtian? Qingtian menjawab, Paman, saya ada di sini. Kaisar Serigala bilang, ya, dia adalah Qingtian. Lalu leluhurnya memukul kepala cucunya. Sungguh hal yang tidak berguna, Anda telah dipermalukan sejauh ini oleh seseorang dari alam kaisar tingkat kedua. Saya buta dan membiarkan Anda mewarisi tahta. Kaisar Serigala bilang, cucunya tidak kompeten, tetapi Qingtian menghancurkan formasi pertahanan nasional yang Anda tinggalkan sendirian. Cucunya benar-benar bukan tandingannya. Leluhurnya berpikir, bagaimana tingkat budidaya Kaisar Realem tingkat kedua dapat menghancurkan formasi saya? Orang ini harus memiliki keterampilan yang menantang surga, dan kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Lalu leluhur Serigala berkata ke Qingtian, Qingtian, tidak ada salahnya kamu membunuh cicitku, tapi aku memiliki kehidupan yang baik dan tidak tahan jika bakat sepertimu layu. Aku akan memberimu cara untuk bertahan hidup sekarang. Selama kamu bersedia memujaku sebagai gurumu, aku tidak akan peduli dengan apa yang terjadi hari ini. Kaisar Serigala jadi kesal mendengar itu. Leluhur, bagaimana bisa kamu menerima anak ini sebagai muridmu? Aku akan mati di tangannya. Leluhur Serigala berkata, ketika Anda mati, Anda terlahir kembali. Untuk menjadi seorang kaisar, Anda harus bermurah hati. Qingtian berkata, apa yang kamu bicarakan, Pak Tua? Kamu ingin menjadi tuanku, apakah kamu layak? Leluhur Serigala menanggapi, wah, bahkan jika Anda sangat berbakat dan dapat menghancurkan formasi saya dengan tingkat kultivasi Anda di alam kaisar tingkat kedua, kekuatan bertarungmu hanya setengah langkah antara yang tertinggi dan yang tertinggi, tapi aku berada di alam surga, dan itu lebih dari cukup untuk menjadi tuanmu. Qingtian bilang, apa yang Anda katakan tidak ada bukti, beranikah Anda menahan serangan saya? Leluhur Serigala berpikir, meskipun kekuatan tempur klonku hanya setengah dari tubuh aslinya, itu sudah cukup untuk menghadapi yang maha tinggi, belum lagi anak ini. Lalu berkata, bisa, saya hanya akan berdiri di sini dan tidak bergerak, Anda dapat mengambil tindakan. Lalu Qingtian berkata, kalau begitu aku tidak akan sopan. Aku punya pedang. Qingtian mengeluarkan kekuatan pedangnya. Lalu melancarkan serangannya, telan matahari dan bulan. Lalu leluhur Serigala akan mengeluarkan jurusnya. Energi spiritual langit dan bumi, dengarkan perintah saya, ubah perisai menjadi tembok, tak tertembus. Lalu muncullah susunan tembok merah di sana. Lalu dengan cepat serangan pedang Qingtian yang berenergi hitam, melesat ke arah perisai tembok leluhur Serigala. Dan serangan itu menghancurkan perisai tembok itu dengan mudah. Leluhur Serigala terkejut, bagaimana bisa? Lalu dia menghindar dari serangan Qingtian. Serangan itu sampai menimbulkan ledakan. Qingtian berkata, bukankah orang tua itu bilang kamu tidak akan bersembunyi dan hanya berdiri diam? Leluhur Serigala berkata, Qingtian, aku menghargai bakatmu, dan aku ingin menyelamatkan nyawamu, tapi kamu tidak tahu bagaimana menghargaiku, jadi jangan salahkan aku karena mengambil nyawamu. Matahari besar membelah telapak langit. Dia mengeluarkan jurusnya yang berbentuk telapak tangan raksasa berwarna kuning. Lalu tangan itu menimpa Qingtian. Terlihat hembusan angin dari telapak tangan itu. Lalu Qingtian menebasnya hingga pecah berkeping-keping. Qingtian berkata, Pak Tua, apa hanya itu yang kamu punya? Sebaiknya cepat panggil tubuh sejati Anda, agar aku bisa bertarung dengan baik.
Kaisar Serigala yang melihat itu terkejut, dalam hatinya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mungkinkah nenek moyang pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya? Lalu leluhurnya berkata, pencuri kecil, jangan berpikir kamu satu-satunya di dunia yang mengetahui ilmu pedang. Aku akan membiarkanmu melihat pedang Kaisar hari ini. Pedang datang, lalu di tempat aula leluhur serigala, pedangnya bergetar. Leluhur serigala berkata, ini adalah pedang suci Zhenguo yang diabadikan di kuil leluhur. Teman lama, karena kamu telah menikmati dupa kerajaan Dewa Serigalaku selama ribuan tahun, hari ini kamu akan membantuku membunuh anak ini dan melindungi garis keturunanku. Lakukanlah. Dia melempar pedangnya ke arah Qin Tian. Di sisi Qin Tian, dia terus melihat pedang itu datang ke arahnya. Menelan matahari dan bulan, pedang leluhur serigala terus maju. Qin Tian menghindar dari serangan pedang musuh. Lalu dia terbang dikejar pedang musuh. Semakin tinggi dia terbang di udara terus diikuti pedang musuh. Pedang musuh semakin dekat dengannya. Qin Tian dengan kesal berkata, apakah kamu bersemangat? Mari kita lihat, pedang siapa yang lebih kuat. 10.000 pedang kembali ke klan. Pedang-pedang lain bergerak dipanggil Qin Tian untuk datang. Kemudian para pedang itu masuk ke tangan Qin Tian. Setelah pedang terkumpul, di sana terlihat sinar putih. Terlihat, tangan spiritual Qin Tian yang membawa pedang. Lalu mulailah Qin Tian menyerang balik. Kedua pedang akan bertabrakan di udara. Terjadilah ledakan akibat benturan kedua pedang. Pedang leluhur serigala terlihat patah, dan pedang Qin Tian terus bergerak ke arah leluhur serigala. Lalu menancap di perut leluhur serigala. Kaisar serigala terkejut lagi melihat itu. Leluhur, terlihat, leluhur serigala memegang pedang Qin Tian yang menusuknya. Lalu berkata, tunggu sebentar, teman kecil. Ada hal penting yang ingin ku katakan padamu. Qin Tian bilang, bukankah sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang? Leluhur serigala berkata, temanku, pedang ilahi yang memegang negara telah hancur, keberuntungan telah hilang, dan kerajaan Dewa Serigala telah hampir hancur. Bahkan jika Anda memiliki dendam, itu bisa dianggap sebagai balas dendam. Aku hanya berharap cucuku bisa selamat, teman kecil, aku bisa memberitahumu rahasia besar Kyushu.